Episode 61. Jensen ini anak yang baik hati, jujur, dan memperlakukan kita sebagai keluarganya. Jika Elena salah memilih, ia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Ibu Mai enggan sekali melihat Jensen pergi. Setelah ia pulang ke rumah dan melihat Elena, seketika Elena marah. "Elena, kemana saja kamu hari ini? Aku hampir saja dibunuh orang. Aku meneleponmu, tapi kamu tidak menjawab." "Bu, aku sedang bekerja." "Apa yang terjadi? Kamu masih mengerti untuk memanggilku ibu?" "Jika Jensen tidak datang dan menolongku, hari ini aku pasti tidak akan datang. Ku beritahu padamu, Jensen adalah menantuku. Tidak peduli apapun itu, kamu harus mengundangnya kembali. Kalau tidak, aku bukan ibumu." Setelah Ibu Mai marah, ia langsung kembali ke kamarnya. Elena terbengong di sana. Kenapa semuanya ada hubungannya dengan Jensen? Lalu, ia segera bertanya pada Diana, tapi Diana dengan kesal menceritakannya. Setelah Elena mendengar ceritanya, Elena jadi makin tidak paham. Ia pikir setelah Jensen dianiaya, Jensen pasti sangat membenci keluarga Lawrence. Namun, tidak disangka ternyata Jensen sama sekali tidak membenci keluarga Lawrence. Jensen malah melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Lawrence saat ada masalah. Dengan perasaan yang campur aduk, Elena kembali ke kamarnya. Kemudian, ia berbaring di atas kasurnya. "Jensen, aku sangat jahat padamu, tapi kenapa kamu tidak membenciku? Kamu seharusnya tahu kalau aku sebenarnya tidak bisa menyukaimu. Aku juga tidak mungkin bersama denganmu. Pernikahan kita ini hanya karena kesepakatan para tetua." Elena berbicara dengan dirinya sendiri. Ia sadar kalau kehidupannya secara perlahan sudah terbiasa dengan kehadiran Jensen. Keluarganya juga sudah menganggap Jensen sebagai bagian dari keluarganya. Elena tidak tahu bagaimana Jensen melakukannya, tapi tidak bisa disangkal kalau Jensen ada di keluarga Jensen, itu membuat jadi lebih damai dan berwarna. Tidak seperti sekarang yang mana tiap hari dipenuhi dengan kekosongan dan kehampaan. Mungkinkah tanpa kusadari, aku sudah menyukainya? Hanya saja, ini tidak mungkin. Aku masih tidak bisa melepaskannya, Hatiku ini, bagaimana bisa cocok dengan pria lain? Akan tetapi, Jensen, aku sangat merindukanmu. Air mata Elena menetes dan membasahi bantal. Ia menggenggam liontin pemberian Jensen. Tanpa ia sadari, ia pun tertidur. Saat Jensen tidak ada, yang bisa membuat Elena bisa tidur dengan tenang mungkin hanya liontin giok itu. Di sisi lain, Jensen juga mengalami kesulitan tidur. Ia memikirkan kembali perubahan setelah ingatannya pulih. Ia menemukan kalau profesi kedokteran adalah misinya. Tanpa ia sadari, ia sudah menolong banyak orang, tapi secara tidak langsung ia juga menolong dirinya sendiri. Misalnya hari ini, jika ia tidak memiliki keterampilan medis, ia mungkin tidak bisa keluar dari kejadian itu dengan selamat. Untuk keluarga Lawrence, sekarang Ibu Mai sudah tidak membenci Jensen lagi, begitu pula dengan ayah Elena. Sedangkan Diana, sebelumnya gadis ini yang paling membenci Jensen dan sekarang malah sangat percaya pada Jensen. Satu-satunya yang tersisa adalah istri Jensen yang manis, Elena Lawrence. Memikirkan hal ini, Jensen diam-diam menghela napas. Keesokan harinya, sebuah ketukan pintu membuat Jensen terbangun. Ia melihat orang yang ada di balik pintu. Dia adalah bibi yang bertugas untuk memasak, memanggil Jensen. "Tuan Jensen, ada orang mencari Anda." Dia bilang dia sekretaris Joseph. Jensen buru-buru keluar dari villa hanya untuk bertemu dengan sekretaris Joseph yang sudah menunggu dari tadi. Ia takut sudah membuat sekretaris Joseph menunggunya lama. Ia juga tampak tidak sabar bertemu dengan sekretaris Joseph. "Dr. Jensen, ketepatan hari ini sekretaris Joseph punya waktu luang. Jadi, ia ingin mengundangmu." "Entah apakah hari ini Dr. Jensen ada waktu luang." Sekretaris itu bisa dianggap sebagai kaki tangan dari orang yang berkuasa di kota Asmenia, tapi ia sangat sopan terhadap Jensen. "Pas sekali, saya juga waktu luang. Saya siap-siap dulu, mohon tunggu sebentar." Jensen tersenyum sambil mengangguk. Setelah ia cuci muka dan gosok gigi, ia makan sarapan, kemudian duduk di mobil sekretaris itu dan pergi ke kediaman sekretaris Joseph. Tanpa waktu lama, mobil pun berhenti di sebuah villa. Villa ini dibangun di atas gunung.
Halamannya yang kecil dipenuhi dengan tanaman pot, seolah-olah villa itu terisolasi dari pusat kota, tapi juga elegan. Selain itu, saat ini villa ini ramai sekali. Tidak sedikit orang berkumpul di sini. Kalau diperhatikan dengan baik, orang-orang ini adalah orang-orang yang berkuasa di kota Asmenia. Mereka berkumpul mengelilingi seorang pria tua berambut putih di halaman kecil itu. Mereka berbicara padanya. Pria tua itu mengenakan rompi rajutan, sepatu boots plastik. Meskipun ia tampak lebih tua, tapi semangatnya sangat bagus. Ia memegang cangkul dan menanam sayuran. Saat Jensen masuk, ada banyak orang terkejut melihatnya. Rasa penasaran tampak di wajah mereka. Itu karena sebagian besar dari mereka berusia 40 tahunan lebih. Semuanya generasi senior. Sedangkan Jensen, ia begitu muda. Bagaimana bisa ia datang ke sini? Dr. Jensen. Saat ini suara yang akrab terdengar. Ia adalah Profesor Oscar. Selain itu, Kepala Rico yang kemarin juga ada di sini. Ia tersenyum dan mengangguk saat melihat Jensen. Jensen, akhirnya kamu datang. Kemudian, sebuah suara terdengar lagi. Tampak Joseph berjalan menghampiri dengan perasaan senang. Ia menyapa Jensen secara pribadi. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai menebak-nebak. Joseph, dia. Pria tua yang menanam sayuran itu juga penasaran saat melihat Jensen. Ayah, ini Dr. Jensen yang pernah aku ceritakan itu. Penyakit kolera di RS rakyat dia yang menanganinya, kata Joseph memperkenalkan. Jadi, dia Dr. Jensen. Haha, tidak kusangka dia begitu muda. Seketika pria tua itu tertawa. Tawanya begitu cerah. Itu membuat orang-orang di sana memiliki perasaan yang baik. Jensen, ini adalah guru besar Orlando. Ia baru saja pensiun dari kota. Muridnya tersebar di seluruh penjuru negeri. Beliau juga ayah dari sekretaris Joseph. Profesor Oscar berjalan ke arah Jensen dan berbisik padanya memperkenalkan. Jensen mengangguk. Pantas saja orang-orang hebat ini memanggilnya guru besar. Ia buru-buru menyapa dengan sopan. Halo, guru besar Orlando. Jensen, aku mendengar tentangmu dari Joseph. Kamu masih muda, tapi kamu sangat jago dalam pengobatan tradisional. Haha. Huasia benar-benar diberkahi bisa ada kamu yang seperti Dr. TCM, ucap Orlando seraya tertawa lebar. Guru besar Orlando terlalu memuji. Aku hanya tahu sedikit tentang pengobatan. Kesinilah. Masuk dan duduk di dalam. Kerumunan itu mengikuti Orlando masuk ke dalam rumah. Tidak sedikit dari mereka menyapa Jensen. Orang-orang ini bukan kaki tangan Orlando, melainkan kepala polisi. Sayang sekali, Jensen tidak ada yang mengenal mereka. Jadi, ia hanya menjawab dengan sopan. Setelah masuk ke ruang tamu, mata Jensen tiba-tiba berkedip. Ia merasa kalau suhu di ruang tamu ini cukup dingin. Ia melihat ke sekitar dan menemukan kalau jendela dari ruangan selain ruang tamu agak gelap. Sepertinya di dinding di luarnya terdapat tanaman yang besar. Kemungkinan ada semacam tanaman merambat. Siapa dia? Saat ini ada seorang wanita berusia 40-an keluar dari dapur. Ia menatap Jensen dengan heran. Sebagian besar orang yang ada di sana sudah pernah ia temui, tapi ini pertama kalinya ia bertemu dengan orang semuda Jensen. Rose, Jensen Scott yang pernah kuceritakan, ucap Joseph memperkenalkan. Di saat yang bersamaan, ia berkata pada Jensen. Dia adalah istriku. Halo, Bibi Rose. Jensen buru-buru menyapa. Wanita itu masih menatap Jensen penasaran. Sebelumnya ia mendengar dari Joseph kalau ada dokter TCM yang hebat dalam hal pengobatan. Ia pikir kalau dokter itu sudah tua dan memiliki rambut putih, tapi tidak disangka kalau dokter itu begitu muda. Rose, kamu jangan meremehkan Dr. Jensen yang masih muda. Keterampilan medisnya sudah diakui oleh Profesor Oscar, Pak Eddie, dan Tuan Regenhammer. Joseph tahu bahwa orang-orang tidak mempercayai Jensen, jadi ia memperkenalkan sedikit tentangnya. Setelah ia berkata demikian, raut wajah orang-orang berubah. Itu karena Profesor Oscar dan dua orang lainnya itu adalah 3 dokter besar di komunitas kedokteran Asmenia. Jika mereka memuji Jensen, itu artinya keterampilan medis pemuda ini benar-benar luar biasa.